Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau ngurus surat di desa itu bisa selesai cuma dalam hitungan menit tanpa harus bolak-balik ke kantor kabupaten? Halo teman-teman, perkenalkan aku Airin Aulia Rabani, dan pada video kali ini aku bakal membahas tentang Smart City, khususnya bagaimana penerapannya di Kabupaten Banyuwangi melalui program unggulan yang disebut Smart Kampung. Di era digital seperti sekarang, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan teknologi yang semakin mempermudah kehidupan, mulai dari belanja online, transportasi digital, hingga layanan administrasi yang bisa diakses dari rumah. Nah, konsep inilah yang juga diterapkan dalam pemerintahan melalui Smart City. Secara sederhana, Smart City adalah konsep kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi pelayanan publik, ekonomi, maupun lingkungan. Salah satu daerah di Indonesia yang cukup berhasil menerapkan konsep ini adalah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi memiliki inovasi yang menarik, yaitu program Smart Kampung. Program ini mulai dikembangkan sejak tahun 2015 dan diperkuat melalui kebijakan resmi pada tahun 2017. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat, terutama yang berada di desa. Melalui Smart Kampung, berbagai layanan yang sebelumnya harus dilakukan di kantor kabupaten, kini bisa diakses langsung di desa, bahkan secara digital. Contohnya seperti pembuatan surat keterangan, pengurusan dokumen administrasi, hingga layanan informasi lainnya. Kalau kita lihat dari sisi konsep Smart City, program ini sudah memenuhi beberapa dimensi penting. Yang paling terlihat adalah Smart Governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berbasis teknologi. Selain itu, juga ada Smart Living, karena masyarakat jadi lebih mudah dalam mengakses layanan, serta Smart Economy dan Smart People, yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Namun, dari hasil analisis, ternyata implementasi Smart Kampung ini belum sepenuhnya sempurna. Memang, program ini sudah berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan dan membuat proses administrasi jadi lebih cepat. Tapi di sisi lain, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan internet yang belum merata di semua desa. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia juga masih berbeda-beda, baik dari aparatur desa maupun masyarakat. Tidak semua orang terbiasa menggunakan teknologi digital. Kemudian, dari sisi partisipasi masyarakat, meskipun sudah mulai meningkat, tetapi belum merata di semua wilayah. Ada juga tantangan dalam hal kolaborasi, di mana peran pemerintah masih sangat dominan, sementara keterlibatan sektor swasta dan masyarakat belum maksimal. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Banyuwangi sudah berada di jalur yang tepat dalam menerapkan Smart City, tetapi masih dalam tahap berkembang. Artinya, masih perlu banyak perbaikan dan penguatan di beberapa aspek agar implementasinya bisa lebih optimal dan merata. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa teknologi memang bisa membantu meningkatkan pelayanan publik, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada dukungan dari infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang siap, serta kerjasama dari berbagai pihak. Sebagai penutup, Smart Kampung Banyuwangi adalah contoh nyata bahwa inovasi di tingkat lokal bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat. Semoga kedepannya semakin banyak daerah di Indonesia yang bisa mengembangkan konsep serupa dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.